Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang sudah berada di bulan Desember. Bulan Desember, bulan terakhir. Sebentar lagi sudah tahun baru. Sebenarnya banyak masalah yang akan dibicarakan, terutama misalnya di dalam bulan Ramadan, dalam Desember ini ada Natal. Bagaimana pandangan Natal? Pandangan Islam terhadap Natal, kita harus tahu. Saat itu juga tuntutan toleransi sangat tinggi. Seakan-akan Islam itu gak setoleransi. Nah, bagaimana Islam menjawab tentang toleransi? Ternyata sebenarnya Islam itu tidak perlu diajari toleransi. Sebab ajaran Islam memang toleransi. Nanti kalau cukup kita uraikan satu-satu. Kemudian juga perlu kita evaluasi. Evaluasi amalan-amalan kita selama 2024 itu kayak apa. Kemudian tahun 2025 kita perbaiki. Banyak, kita ambil materi ini sudah 3. Situ cukup enggak. Terkait dengan evaluasi juga. Tahu bulan November kemarin itu ada pilkada. Nah, apakah Islam mengajarkan pilkada? Ternyata juga mengajarkan, karena pilkada itu kan milih pemimpin. Tidak dijelaskan di dalam Islam itu memilih pemimpin tingkat nasional atau tingkat daerah ya daerah. Tapi di dalam Islam dijelaskan persoalan milih pemimpin itu bukan masalah laki-laki atau perempuan. Ternyata bukan itu. Tapi yang harus dipilih dalam Al-Quran itu ternyata adalah orang beriman. Yang tidak boleh dipilih adalah orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, dan orang yang lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Itu haram untuk dipilih. Kita dikasih uang atau tidak dikasih uang, kalau milih itu haram. Yang nggak dikasih uang ya haram, mana dikasih milih yang tidak cocok. Ini evaluasi. Ini juga sudah panjang sebenarnya. Tapi yang lebih penting apa? Yang lebih penting itu adalah tahun 2005 berarti tahun baru itu artinya apa? Artinya umur kita itu bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Sebabnya apa? Sebabnya karena umur itu sudah dibatasi. Kalau orang itu umurnya harus mati tanggal itu, pasti terjadi. Anda kan tahu peristiwa Mas Alan? Apa dia tahu kalau akan mati? Nggak tahu, dia ngisi pengajian. Kalau dia mau tahu mau akan meninggal dunia, tidak akan berangkat. Di sana nggak sampai tutup, kira-kira 20 menit, karena badannya tidak enak, jatuh gak bisa nutup, bawa ke rumah sakit, menini mati. Nggak ngerti ya dia akan mati. Nah ini yang perlu kita perhitungkan. Karena kalau orang itu sudah meninggal dunia itu mesti menyesal. Baik itu orang baik ataupun orang itu jelek, pasti menyesal. Contoh orang jelek ya, sebenarnya banyak ayat, kita ambil satu saja. Di dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhrotani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Berarti selama hidup kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Ini adalah ajaran-ajaran Islam supaya apa? Supaya kita itu soleh terkait dengan sosial. Jadi kalau kita lihat fungsi manusia itu di dalam Islam itu adalah soleh masalah ubudiyah, soleh masalah sosial. Jadi tidak ubudiyah tok, tapi sosialnya juga
Hebat. Ini diperintahkan oleh Allah sebelum kita meninggal dunia. Kemudian orang itu mengabaikan, tidak mengindahkan perintah Allah, kemudian mati. Oke. Lalu dia membengok. Qala Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Dia berkata, Tuhan, mengapa tidak engkau akhirkan saja kematianku ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, maka dengan ditundanya itu aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Karena apa dia menyesal? Karena tahu pahalanya bagaimana. Ketika orang itu meninggal dunia, karena orang meninggal dunia itu disingkap matanya. Jadi mata itu ada tutupan. Tutupan-tutupan ini dibuka oleh Allah. Maka desain mata kita kalau kita bandingkan dengan lowo, kelelawar itu beda. Kelelawar itu nek bengi tajam, kalau kita nek bengi gak ketok. Ketok kok bengi lho, jalan lampu meneh jajal nek mati mau ketok. Tapi nek lowo peteng ketok. Beda desainnya. Nah itu karena orang akan meninggal dunia itu disingkap matanya, terbuka hal-hal yang gaib. Lalu kelihatan pahalanya, amal-amalnya itu ditampakkan oleh Allah. Ketun. Kepengin diuripno maneh sedina ae lah. Cek iso beramal. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Jadi kalau sudah jatuh temponya wis gak iso mundur, gak iso maju. Alasan kematian bermacam-macam. Waktu kita kalau lihat dalam Quran surat 3 ayat 154 itu menerangkan tentang perangnya Rasulullah dengan orang kafir, yang kelompok Rasulullah tadi orang beriman juga campur dengan orang munafik. Nah barang terjadi peperangan itu takut orang munafik ini. Takut apa? Takut terbunuh, melarikan diri ke rumahnya, delik nang omah. Turun ayat, walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madzajihi. Walaupun kamu berada di dalam rumah-rumahmu, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar ke tempat pembunuhannya. Coba, ini adalah akidah. Jadi sebenarnya kematian ini sudah ditetapkan waktunya, sebabnya juga sudah ditetapkan. Masih melaju aja kok gak bisa, tetap akan menjumpai kematian. Maka ditegaskan oleh Allah juga tadi, kalau sudah pas waktunya gak iso mundur, gak iso maju. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa tahun 2005 ini yang paling bagus kita evaluasi diri kita, amal-amalan kita dirubah. Karena kematian kita gak ngerti. Jenom Pak, suwe. Oh, gak mesti. Masal aku atau aku. Ya lah. Nah, tidak mesti, bukan umur, bukan kadang orang dia panggil bayi, kadang anak-anak, kadang tua agak mati-mati, ya banyak. Nah ini adalah pelajaran bagi kita. Kita akan mengalami nasib seperti itu, cuma kita itu kadang-kadang membohongi diri kita. Padahal kita itu ngerti kalau akan mati, tapi tidak pernah kita bersiap untuk mati. Kenapa kita takut kepada mati? Karena kita mencintai dunia lebih banyak daripada cinta kepada Allah. Kalau orang ahli sufi, kalau mati itu seneng. Loh kok bisa seneng? Karena Allah itu kekasihnya. Dengan mati adalah pintu untuk bisa bertemu dengan kekasihnya. Ya karena kita kecintaan kepada dunia itu terlalu berlebihan. Akhirnya takut nanti tinggal mati. Ya, ini adalah peringatan-peringatan bagi kita bahwa kematian itu seperti itu. Misterius. Nah, yang dibutuhkan kita itu sekarang adalah memperkuat keimanan kita.